dengan apa? Kesehatan. Sehingga dengan kesehatan ini kita bisa datang istiqomah dalam rangka pengajian, istiqomah dalam rangka taklim. Dan yang dikehendaki datang kita ngaji, datang kita taklim, ini nomor satu, ini adalah meningkatkan iman. Dibuka, diulang-ulang supaya ngaji kita ini tambah semangat, supaya ngaji kita tambah tambah istiqomah. Surat Al-Anfal ayat 2. Surat ke-8. Ayat pun ayat 2. Biasanya kalau tidak diulang-ulang itu gampang lali, boten gampang nyantol. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 surat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biar dulu, biar dulu. Al-Anfal ayat 2 surat ke-8 ayat 2. Halaman 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oke. Jadi di sini innama, bagian ulama mengatakan kalau inna itu sesungguhnya, kalau innama itu kalimat pembatas. Jadi artinya bukan sesungguhnya tapi hanya saja. Oke, hanya saja. Bahasa Jawanya yomung. Yomung orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina idza dzukirallah. Mereka alladzina, alladzi yaitu orang-orang yang disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Jadi hanya saja orang beriman itu kalau disebut nama Allah niku hatine getar. Nek pas wayahe adzan niku langsung otomatis. Ten mriki ten manah niku enten kaya saklare. Niki wayahipun salat. Gage-gage niku mendatangi apa? Masjid. Terus yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah kepada mereka, apa yang bertambah? Iman. Yang bertambah adalah imannya. Kalau bertambah ilmu, itu masing-masing. Kalau orang yang cerdas ya bisa nangkepnya banyak, itu udah otomatis kalau ilmu itu. Tapi yang dikehendaki Allah, orang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dengarkan ayat-ayat Allah, maka ini bertambahlah imannya. Karena iman ini sering diulang-ulang oleh ustaz-ustaz kita. Iman ini adalah asas atau pokok. Sebagaimana nomor itu generator, pembangkit listrik. Nek pembangkit niku dhuwur, nek pembangkit niku ageng,
niku sedaya alat-alat elektronik niku saged nyala. Ning nek niki mau pembangkite niki uripe nggih danyeng, tenagane nggih alit, niku nggih uripke kipas angin mawon jeglek. Nggih uripke lampu bleret. Napa mulai nggih masak nasi dan lain-lain. Lah iman menika dipun ngendikaken alim ulama niki pondasi napa niku? Pondasi awal, pondasi utama. Nek iman niku kuat niku otomatis mengke rukun Islam yang berikutnya itu menjadi mudah. Syahadat itu kaitannya dengan keimanan. Kalau syahadatnya ini kuat, maka sholat, puasa, zakat, haji ini akan jadi mudah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, niatnya kita ngaji ini yang pertama ini untuk meningkatkan iman. Aku ngaji seprono-seprene sing disampaikan ustadz kok kaya ora mudeng blas kaya ora ana sing nantol, mboten masalah. Nyantol niku mboten masalah. Sing penting dugi niki dipun ngendikake Gusti Allah niki bertambah imanipun. Dipun ngendikake Nabi berjalan menuju majelis ilmu akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Satu ayat dibahas itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Apabila satu bab dibahas diamalke napa mboten niku lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sing ngrungokke serius, sing ngrungokke sing desende, sing ngrungokke kalih anop sami mawon. Bener mboten? Sing penting niku pripun carane niku istiqomah. Pokoknya selagi aku iso mlaku mangkat bismillah. Lah wong niki ganjarane gede kok. Aku nek umpamane ning omah kondisi awak sehat, salat 1 rakaat urung karuan. Napa meneh salat sampai 1000 rakaat. Ning niki alah bismillah taklim ngrungokke sak jam. Bar kuwi nyenek-nyenek karo edangan. Niku luwih apik katimbang belum lagi berangkatnya itu dihitung fisabilillah. Ketika di perjalanan ini meninggal dipanggil oleh Allah, maka ini dicatat orang yang mati. Enak nomor betul. Anak-anak mestine minggu depan pesertane luwih rame niku luwih kathah lho mboten kok rame omongane niku. Mungkin sing mriki isi ngaji, sing mriku nggih jagung nyambak-nyambak. Lah niku mung rame omongane. Nek maksudnya niki peserta taklime sing tambah rame, tambah gayeng. Amin. Sebabnya napa? Mesake. Insyaallah. Nek ten griya niku apane nek yamanen niki nggih ajeng napa? Layang-layang. Mung layang-layang. Nek mriki layang-layang nggih saged kok. Nggih mboten? Ra kuat ya karo semede. Ra kuat semede ya ono suwe-suwe dikluk. Turun. Mboten napa-napa, sing penting niate mriki mboten turu. Nggih mboten? Nek niate mriki kan taklim. Perkara tekan mriki kok ora nahan tenan. Bareng iki saya suwe-suwe dikluk. Niku pun benten critane. Sing penting niate mriki pengen taklim, pengen ngaji, pengen istiqomah, pengen tambah iman. Insyaallah nggih. Salam kita aturkan pada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat pengorbanan beliau, tetesan keringat, tetesan darah ini kita yang jauh dari negeri Arab, jauh dari masa kenabian, jauh dari masa pengorbanan para sahabat, tapi kula panjenengan sami kita semua ini dapat barokahnya dari perjuangan beliau sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, bisa merasakan nikmatnya Islam, bisa kenal sholat, bisa kenal amal-amal agama yang lain. Ini tidak lain dan tidak bukan karena perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi di telepon kalian Ustaz Sarjono
taklim hari Senin. Tadi malam berarti Pak? Malam. Tadi malam. Ya. Tentang materi tadi malam. Jadi beliau ini menyampaikan setiap manusia yang tinggal di dunia ini pasti mengalami ujian. Sinten Pak Said kita mriki mboten nate diuji. Mboten nate nggih. Mboten krasa masyaallah. Tanda satu orang yang beriman itu apabila diuji tidak merasa itu ujian. Ketoke abot, nah niku tanda lemah iman. Nek ujian abot rasane pol-polan abote niku kok kaya-kaya ten ati niku mboten nate ngrasake niku ujian. Berarti atine pun menep ya. Nek sithik-sithik kok hetake men sumbat sembet. Bapak ini memang yang namanya manusia itu dari kecil sampai nanti nyawa di tenggorokan itu semua tidak lepas dari ujian. Nabi pernah bersabda menggambar sebuah kotak atau kotak gitu. Kotak ini adalah batas ajal manusia, batas hidupnya. Kemudian di tengah itu ada garis lurus, kemudian ada yang melebihi dari kotak. Dikatakan ini adalah angan-angan manusia. Kemudian yang di tengah-tengah garis di dalam kotak itu ada garis seleret. Ini adalah ujian. Setiap ujian satu lolos, datang ujian lagi. Ini pun pasti. Buat nenten kok yang namanya manusia hidup ming diuji naming sepisan niku mboten nenten. Enten ujian lulus mboten lulus niku mungkin angsal ujian selanjutnya. Ujian selanjutnya lulus mboten lulus niku ujian meleh terus. Bentenipun wonten salah seorang ustaz, orang ulama, beliau menyampaikan kalau kita itu diuji perkara duniawi, perkara ekonomi. Yang saya niki ibu-ibu merek-merek nggih. Kalau kita diuji babagan ekonomi, kemudian kita kok lulus, itu pasti oleh Allah tidak akan diuji babagan ekonomi lagi. Dan salah setunggal ustaz, setunggal ulama, beliau itu menyampaikan kalau kita diuji babagan arto, neng kok lulus, maksudnya babagan duit itu seret maksudnya, buatan kok pas sugih, neng pas susah-susah diuji oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, susah. Neng ketika susah, ketika seret niku mau, kok tetep kali Gusti Allah, tetep jaga iman kali Gusti Allah, tetep berprasangka baik dengan Allah, sehingga dianggap oleh Allah oh iki lulus ujian wong iki. Maka ke depan lagi ini pasti tidak akan mendapati ujian yang sama babakan ekonomi. Mulane sakniki di antara kita masih ada yang ekonomi ini kok kategori sing ekonomi melemah, niku sabar, diyakini betul-betul oh ini ujian dari Allah. Iki nih aku lulus ndak mungkin. Karena apa? Karena kalau kita lulus ujian yang satu, pasti akan datang ujian berikutnya. Ujian berikutnya niku kita luwih enteng napa luwih abot? Pasti luwih berat. Kula riyen nate mudzakarah ten mriki pernah nyampaikan tiang TK ujiannya nopo, tiang SD ujiannya nopo. Saya kemudian apa bener? Bar niku SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling tambah kurang bagi kali nggih. Bar niku kelas 5, kelas 6 niku pun enten macam-macam lah. Mungkin SMP enten interval mungkin. Nggih mboten?
SMA ketambahan nek enten IPA biologi sakniki dadi napa IPAS. Niki saya mendekati kematian niku ujiannya saya berat. Lah ujian terberat, ujian paling akhir yaitu tatkala sakaratul maut. Sakaratul maut niku saat terakhir kali iblis dan bala tentaranya itu menggoda manusia. Kesempatan terakhir mereka untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku sing dugi niku mboten sing setan iblis sing ecek-ecek mboten. Karena niki kesempatan mereka goda terakhir kali. Ibarat kata iki arep nyerang terakhir terus joke pian wae, ora mungkin. Niku pasti menteri raja wis kabeh didung nggih kabeh. Niku pripun carane si calon jenazah niki mau gagal nyekel agami. Lah mula Bapak Ibu, nah diulang-ulang malih. Wonten surat Fusilat surat ke-41 ayatipun 30. Nggih, 30. Al-Quran surat Fusilat suratnya 41 halaman 480 ayatnya ayat 30. Fusilat surat ke-41 ayat 30. Ayat 30. Innal ladzina qalu. Udah ketemu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nggih. Itu mereka sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Ini nanti banyak tafsirnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Artinya apa? Istiqomah. Terus angsal napa yang sing istiqomah niku? Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Maka alim ulama mengatakan, tatkala sakaratul maut niku wau, iblis tetek bengek segala macam niku sing top-top niku nggodha tiyang sing ajeng calon mayit niku. Niku ngemutaken napa-napa, saged jelma napa-napa. Ben ati niku mboten saged ngucap la ilaha illallah. Mungkin macam-macam niku. Dadi kelingan harta, dadi kelingan sertifikat, dadi kelingan utang itu macam-macam. Lah niku bisi ini macam-macam iblis niku wae. Dereng saking luar napa seperti kambing dikuliti hidup-hidup orang sakaratul maut itu. Seperti dicacah 200 pedang dari kaki sampai tenggorokan.
Mula biasanya sing anyep niku kaki riyen, munggah. Lah tiyang sing purun istiqomah dalam keadaan seperti itu, badannya sakit, kemudian dibisikkan iblis macam-macam, maka niki malaikat turun. Niki mau napa? Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati. Bisikane malaikat niku mau. Iblis teko awak kaya dicacah-cacah kaya kambing diguliti hidup-hidup. Niki malaikat bisiki, ora usah sedih, ora usah wedi, ora usah sedih. Apa yang dibicarakan? Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Seneng kowe. Kalau panggonanmu kowe entuk surga. Mergane napa? Purun istiqomah. Kowe purun istiqomah. Malaikat turun membisiki ora usah sedih, ora usah wedi, kalau panggonanmu ing surga. Niku bagi sinten? Bagi tiyang sing purun istiqomah. Mula iku mau niat sungguh-sungguh pripun carane nek malam Rabu niku istiqomah senadyan nek undangan presiden. Syukur-syukur presiden itu ndang ngendi. Iki jatahku ngaji, Pak. Jenengan mang dugi ngaji riyen, mengke nek pun ngaji kula tak dugi teng kene jenengan. Insyaallah nggih. Allah. Ini semangat. Dadi nek istiqomah niku semangat. Lah mangke tatkala ujian terakhir niku wau niku saged lolos, berarti terminalnya kemudian dan surga. Karena kematian niku adalah ini pintu awal. Nek pas mati niku sukses, mrikone saya sukses. Nek pas mati niku dalam keadaan mujrim. Nek kafir jelas. Niku mungkin mati kok kafir. Wah niku cepet niku. Mboten nenten hitung-hitungan niku. Ora yang ngantri-ngantrian barang, nggih mboten. Biasanya kan ngantri riyen ten pasar. Mungkin ajeng ditimbang niku ngantri riyen, melewati sirat ngantri riyen. Nek kafir mboten cash. Kafir langsung neraka. Nggih mboten. Nek yang kafir ngenten niku. Dadi masuk neraka tanpa hisab. Lah saya dihitung nopo? Nek keadaan ini wau tatkala sakaratul maut dipanggil oleh Allah jadi duwe iman. Nek imannya itu tidak bisa menjadikan dirinya lepas dari berbuat dosa. Maka dikatakan orang yang mujrim, orang yang mati dalam keadaan berdosa. Surat As-Sajdah. As-Sajdah surat ke-32. Ayatipun 12. As-Sajdah surat ke-32. Al-Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 12. Sudah ketemu As-Sajdah suratnya ke-32 ayatnya ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Yang artinya, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Tuh. Orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Berarti niki tiyangnya beriman. Nen imane tesih napa nggih? Datnya
Kadang-kadang tenanan, kadang-kadang boten. Mula dengan keimanannya itu masih punya dosa. Masih kadang-kadang kalau maksiat dia rata-rata senang. Malah apa? Maka orang ini mengatakan apa kepada Allah? Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Orang yang punya dosa di hadapan Allah menundukkan pandangan, menundukkan kepala, kemudian berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar." Sing didelok kali sing di mireng kene iku lho. Sing di nomor melihat itu diniktingali. Yang dilihat sama yang didengar niku napa to, Pak? Kalau tiang yang berdosa niki wau siksaan. Terus napa meneh? Niki empun melihat, empun mendengar, niku maksudnya empun tampak niku surga, empun tampak niku neraka. Monggo akhir ayat, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Yakinnya 100% mereka. Sebabnya apa? Dan mereka pun di hadapan Tuhannya. Berarti niki pun di hari akhirat, pun berjumpa dengan Allah, pun ajeng diadili. Ning tiang niki berdosa, punya dosa. Mun tiang niki nundukkan kepala, ya Allah, aku sudah melihat, aku sudah mendengar. Wes ngeri, wes ndelok ngerine neraka. Wes ndelok indahe surga. Wes ndelok ngerine siksaan, wes ndelok nikmatnya surga. Mula orang ini mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia." Gimana? Dalam rangka apa? Untuk beramal soleh. Dulunya tatkala sakaratul maut niku nyawa masih di tenggorokan. Pengen kembali ke dunia. Dunia ini kesehatan apa badan? Kesehatan. Neng tiang niki sing ajeng sedo. Neng nek niki pun di hadapan Allah, pun di akhirat. Tesih nyuwun malih bali ten alam karena napa? Karena punya dosa. Dalam keadaan mujrim, berdosa kepada Allah. Mumpun ngeri ningali niku mau siksaan ten neraka. Iki pengen balik ning donya, pengen amal soleh, pripun carane pas ditimbang niku. Walaupun isih duwe dosa, ning tesih abot amal soleh. Sehingga mungkin sakit masuk surga tanpa hisab. Jadi pas dan sirat niku sakit secepat ilang seret. Nek mampir ten neraka, pernah baginda Rasulullah SAW itu berjalan sama siapa Pak kemarin? Sahabat Abu Bakar ya. Sahabat Abu Bakar sedang berjalan dengan Nabi. Kemudian terdengar suara kayak apa? Dentuman, dem. Maka Nabi ini bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu mendengar suara tadi? Kamu tahu nggak suara tadi itu apa?" Maka kata Abu Bakar, beliau menyampaikan, Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka baginda Rasulullah ini menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah, itu adalah suara batu yang sangat besar yang dilemparkan dari atas neraka, kemudian 70 tahun itu sekarang baru sampai dasar. Niku watu sing ageng, watu sing gede, niku dilemparke saking napa niku? Dhuwure neraka. Niku dugi dasar niku 70 tahun. Niku watu gede niki oleh montang-manting ngeten iki. Bayangkan tatkala yang dilempar itu manusia,
dangune niku pinten? Sampai ten pundi? Sampai ten dasar neraka. Bayangkan meleh niki mboten kok manusia yang dilemparkan, tapi manusia itu jadi bahan bakarnya api neraka. Niku wis mboten enten harapan meleh. Nggih mboten. Nek tiyang niku tesih mlebu neraka, nek tiyang niku enten iman suatu saat kalih Gusti Allah nek dosa niku pun dihanguskan, dosa itu sudah disucikan, suatu saat ini Allah akan ambil, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga. Sekecil-kecil iman Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Enten sesajen 10 kali kerajaan dunia. Niku mawon sekecil-kecil iman. Nek sak kelereng, kemudian kalau sak motor, sak mobil, sak rumah, sak gunung imannya itu lebih besar lagi. Tapi nek enten iman, niku pasti suatu saat Allah akan entaskan. Allah akan apa niku? Allah akan angkat dari neraka. Nek tiyang munafik niku. Munafik niku nyun sewu, secara bleger niku napa? Secara bleger muslim. Tetapi nek di luar kelakuannya nauzubillahi min dzalik. Maka bahan bakar api neraka ini adalah manusia dan batu. Manusia yang seperti apa? Manusia yang munafik. Kalau kafir masuknya neraka. Wis masuk neraka ning tidak jadi bahan bakar. Yang jadi bahan bakar adalah orang-orang munafik. Maka pada hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala kita berdoa kepada Allah ini supaya terhindar dari sifat orang-orang yang munafik. Mungkin kita semua ini tergolong bukan hanya terhindar dari munafik, tapi kita semua tergolong jadi orang-orang yang beriman, imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tatkala sakaratul maut niku ujian terakhir niki lisan bisa mudah mengucapkan, hati bisa mudah membenarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sehingga nanti ketika di akhirat ada sebuah hadis, apabila ada orang pertama kali ngomong kok bicara Allah, kemudian matinya bicara Allah, maka selama hidup ini tidak dianggap lagi, langsung bisa kes masuk. Benar nama badan. Nah ini pentingnya peran ibu-ibu nih. Maka dikatakan Nabi al-madrasatul ula ini adalah ibu. Jadi bapak niku memang tugasnya bukan mendidik. Jadi amun protes, Pak inilah yo anak-anakmu barang. Mboten sak protes ngenten niku. Niki kalih Gusti Allah, kalih Nabi mumpun dinas nek tugasnya perempuan, tugasnya seorang ibu ini adalah mendidik anak. Nah, ibu anakmu barang, Pak. Mboten sak protes. Al-madrasatul ula adalah seorang ibu. Nek sing gadah bayi niki pripun carane pertama kali dia ngomong ini adalah kebesaran Allah. Nek bisa ngomong Allah pertama kali ngomong. Kemudian nanti ketika mati bisa mengucap Allah, itu selama hidup niku boten dihitung. Niki saged masuk surga. Nah, makanya saged ditanyakan dengan Pak Ustaz Haji. Hadisnya dan lain sebagainya. Malah Bapak Ibu, pun nembe dugi ujian. Berarti dereng cara menyelesaikan ujian dan lain-lain gitu. Ini pun kirang sedasa menit, kirang sedasa menit. Ini di simpel kemauan. Jadi tadi kita hidup yang namanya manusia itu ada namanya ujian itu pasti. Ya, kemudian ada dua tipe orang. Enten sing pertama, nek diuji kali Gusti Allah, niku menyelesaikan ujiannya, menyelesaikan masalahnya, niku mboten bener, sehingga melayunekan hal-hal sing negatif. Enten sing seneng maksiat, nggih maksiat, napa niku ngombe
Lah macam-macam niku. Mengke sing nek pun kepolen, nek sing pun kepolen niku mengke golek kenur diagem napa? Diagem gantung. Niki pun tenggen kula pun ana tiyang ngeten iki. Satu dua orang. Sing ten Bendungan kalih ten Prambanan. Ten Bendungan niku cerah kan nggih kula. Bendungan masih muda. Alasannya macam-macam, enten sing njaluk montor boten dituruti. Padahal nggih pun gadah motor ning ngarepe mungkare njaluk motor king. Iku saking nopone, saking cepete niku. Njaluk motor boten dituruti akhire gantung. Pamit kalih kakange ajeng mancing. Engko nek golek aku ning Bendungan Kerasaan. Golek tenan dipancing. niku pun cemandal nek wit napa niku. Lah yang kedua, enten tiyang sing diuji kados napa kemawon ning cara menyelesaikan masalahnya selalu benar. Yaitu dengan cara menyelesaikan masalah dengan cara agama. Maka beliau Sarsono menyampaikan, ini yang pertama itu punya rasa. Jadi nek duwe masalah gede apa ya apa niku satu itu harus punya rasa sebesar apapun masalah kita di dunia itu langsung kita kaitkan dengan akhirat. Berarti nek nang akhirat sak gede nih masalah dunia niku nek nang akhirat kuwi ora neng bandingane apa. Wis ora cocok. Nabi pernah berjalan ke pantai, kemudian pakai apa? Jari ini kelingking, mencelupkan jarinya ke laut, kemudian diangkat, kemudian ada yang menetes, tes, maka kata Nabi, inilah dunia. Sedangkan lautan yang sangat luas ini adalah negeri akhirat. Jadi nek sak gede nih masalah kados napa ki mau niku namung setetes. Nek dibandingnya dengan lautan niku tesih enteng buahan. Ibadah. Terus paling aneh, umpamane nek ning alam donya niku senenge pol-polan. Niku nggih namung sak tetes. Dibandingkan dengan akhirat niku senenge boten wonten napa-napa niku. Mula sifat orang beriman tatkala merasakan ini saya sedang diuji oleh Allah, saya sedang dapat masalah-masalah, maka langsung dikaitkan dengan akhirat. Masalah kayaknya nenek cilik. Ning nek sesuk ning akhirat iki aku nek mati enggak duwe iman, mati enggak nggo agama, mati enggak nggo amal soleh, niki baru masalah sing gede. Nah itu sehingga orang itu bisa berjalan dengan baik. Berjalan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lagi, ada orang selama hidup itu dari lahir itu seneng terus sampai meninggal dunia, tidak pernah susah sama sekali. Kemudian ketika di akhirat tiang ini mau dicelupkan ke dalam neraka, celup langsung dintas. Kemudian seorang hamba ini ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah kamu pernah merasakan senang ketika di dunia? Padahal namanya hamba niku mau saking lahir niki sampai meninggal niku enak seneng terus. Mboten nate susah sama sekali. Tetapi ketika di akhirat dicelup oleh Gusti Allah ten neraka, celup terus lintas. Wahai hamba, apakah kamu di dunia pernah merasakan senang?
Maka seorang hamba ini menjawab, wallahi, demi Allah, saya tidak pernah merasakan senang walau sedikit. Utawi sebaliknya kan tiyang niku saking lahir niku eneke ping susah terus. Sampai sedo niku mboten nate seneng. Kinten-kinten enten sing ngalami, Pak, tiap mriki. Insyaallah mboten enten. Nek tiap mriki nggih umum lah, orang-orang saniki niku umum lah. Ya tahu seneng, tahu susah. Tahu sehat, tahu sakit. Nggih mboten. Nek niki gambarannya sidik Nabi. Niki susah terus panjang hidup. Kemudian ketika di akhirat dicelupkan ke dalam surga, celup langsung lintas. Wahai hambaku, ditanya oleh Allah. Wahai hambaku, apakah kamu ketika di dunia pernah mengalami susah? Maka hamba ini mengatakan, wallahi, saya ketika di dunia tidak pernah merasakan susah. Maka Bapak Ibu yang menghormati yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, kalau kita punya masalah apapun itu, ya walaupun kecil walaupun besar, ini selalu dikaitkan dengan negeri akhirat. Sak gede-gede nih masalah dunia, ini dibandingkan dengan masalah akhirat, kuwi mboten enten apa-apa, isih cilik. Kemudian yang kedua, ujian itu, ya, kita harus merasa ujian itu datangnya dari Allah. Satu, Allah itu tidak akan menguji melebihi dari hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, Allah tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun. Ya, dibuka wonten surat An-Nisa. Surat keempat ayat 40. Al-Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-40. Sudah ketemu ibu bapak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi Allah itu tidak menzalimi hambanya sedikit pun, walaupun sebesar zarah. Kalau dulu zarah itu sebiji sawi, kalau sekarang nomor terkecil di dunia. Atom masih dikecilkan lagi, ada proton, neutron dan elektron. Nonton gitu? Kita main nonton. Jadi yang terkecil di dunia niku atom saat ini gitu. Di dalam atom masih ada proton, neutron dan elektron. Lah itu Allah itu tidak mendolimi hambanya sedikit pun, walaupun besar ini kuat. Mula ketika ada masalah, ada ujian, langsung hati itu dikonekkan. Oh, ujian itu datangnya dari Allah. Berarti aku bisa nglampahi. Berarti iki aku mampu. Digambarkan dalam sebuah tamsil. Nyun sewu ketika kita punya anak,
yang satunya sudah SMA, satunya masih SD. Kinten-kinten kita yang sebagai orang tua, enek genteng bocor. Nah, jadi genteng sing dinyuni tulung sing anak SMA napa sing TK? SMA nggih. Mergane iso menek, mergane luwih gede, mergane wis ngerti. Itu saja orang tua terhadap anak itu bisa paham. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Iku nek ngei ujian walaupun secara perasaan, lah ujian kok yo ngene. Nyambut gawe seprene tabungan ora tau duwe. Niku berprasangka baik kepada Allah, iki ujian mesti aku iso nglampaui. Kemudian yang ketiga, ini kita punya sifat, punya rasa setiap ujian yang datang dari Allah itu pasti berlalu. Pasti apa? Berlalu. Nek wis berlalu pasti tinggal cerita. Wah, aku dhisik lah niku wae. Aku dhisik pas no. Pun tinggal cerita ke mau. Saatnya kita terus sedih. Nama mboten? Aku dhisik tau karo untung aku. Cocok. Berarti ditawani sate sakniki pun mari. Kelingan karo untune napa kelingan enake sate? Kelingan enake sate. Sebab napa? Tinggal berlalu, tinggal cerita. Benar Pak Ibu yang kami hormati dan memuliakan dening Allah, niki mau. Setiap manusia pasti diuji dan ujian itu pasti niki mau datang berganti. Semakin mendekati kematian, hakikatnya ujian itu semakin meningkat, semakin berat. Mulai tatkala hati ini datang ujian, ini hati ini yang pertama. Langsung ingat akhirat, dibandingkan ujian ini dengan ujian di akhirat. Kemudian yang kedua, merasa diri kita pasti mampu. Kemudian yang ketiga, merasa ujian ini pasti badai pasti Lah mungkin gimana cara menyelesaikan ujian ini selanjutnya. Insyaallah ngaten saking kula wonten resipun menawi saking Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan semangat